sore kita sudah sampai di desa Sihulambu, teman-teman. Wah, puji Tuhan, alhamdulillah kita sampai. Pemakaman ini, teman-teman, ini adalah pemakaman yang menjadi bukti bahwa Sihulambu ini bukanlah kampung sembarangan di masa dahulu. Di sini juga dimakamkan keluarga marga Dongoran berdampingan antara Islam dan Kristen, seperti itu, teman-teman. Seperti itu. Itu ada gereja dengan bentuk klasik seperti kita di Eropa. Oh, olo. Inilah Sihulambu, satu desa yang sangat tersembunyi di dalam hutan perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Secara administrasi, Desa Sihulambu merupakan bahagian dari Kecamatan Aikbila, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tetapi secara geografis, desa ini sudah lebih dekat ke Kecamatan Garuga di Kabupaten Tapanuli Utara. Sehingga warga di sini sudah lebih banyak berinteraksi dengan warga di Tapanuli Utara. Perjalanan menuju ke desa ini dari pusat Kecamatan Aikbila Tapanuli Selatan, tepatnya Desa Biru, membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Sedangkan menuju pusat Kecamatan Garuga, Kabupaten Tapanuli Utara, hanya berkisar 1 jam. Namun estimasi waktu tersebut hanya berlaku pada saat musim kemarau. Sebab kalau sedikit saja hujan, jalanan menuju ke desa ini akan sangat susah untuk dilalui oleh kendaraan apapun, kecuali berjalan kaki, yang tentunya membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Saat ini, Desa Sihulambu dihuni oleh sekitar 200 kepala keluarga yang menyebar di 4 dusun yang menjadi bagian dari wilayah Desa Sihulambu ini. Dahulunya ada 6 dusun yang menjadi bagian dari desa ini, tetapi 2 dusun sudah tidak lagi berpenghuni, yaitu Dusun Hapesong dan Dusun Silangge. 4 dusun yang masih dihuni oleh warga adalah Sihulambu sendiri sebagai pusat desa, Dusun Botung, Dusun Pagaran Duluk, dan juga Dusun Tapus Nabulak. Sebagai desa di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan, warga Desa Sihulambu hidup dalam peralihan 2 kebudayaan dengan tradisi Batak Toba dan Batak Akola yang seolah digabung menjadi satu. Sebagian besar dari mereka bermarga Dongoran, marga Marpaung, marga Sagala, dan juga marga Ritonga. Terdapat juga marga-marga lain seperti Hasibuan, Rambe, Munte, Tambunan, Pane, dan lain-lain. Sekitar 60% warga di sini memeluk agama Islam dan sisanya memeluk agama Kristen. Mereka hidup berdampingan satu sama lain dalam ikatan satu adat dan tingkat toleransi yang sangat tinggi. Untuk kebutuhan listrik, masyarakat di desa ini masih menggunakan arus yang bersumber dari tenaga kincir air. Video ini adalah kelanjutan dari perjalanan saya di video sebelumnya dalam menelusuri desa-desa pedalaman di Kecamatan Aikbila Tapanuli Selatan, dan Desa Sihulambu ini menjadi desa terakhir yang saya kunjungi sebelum nantinya saya akan tiba di Tapanuli Utara, tepatnya Kecamatan Garuga. Dan sepertinya sudah sampai di perbatasan antara Desa Gorahut dan Sihulambu. Itu sudah ada gapuranya, gapura Desa Sihulambu.
Ini jalannya baru dibikin tapi tidak semuanya ini seperti biasa. Dari sana seperti itu. Rusak kemudian dibeton sedikit. Dan saya lanjut dulu jalan. Setelah melewati desa Gorahut, saya pun memasuki desa Sihulambu. Dusun pertama yang saya temui bernama Tapus Nabulak. Karena sudah terlalu sore, saya tidak berhenti terlalu lama di Tapus Nabulak ini. Sebab menurut keterangan warga, masih membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam lagi dari Tapus Nabulak ini agar bisa sampai di kampung utama desa Sihulambu, yaitu Sihulambu sendiri. Saya pun meneruskan perjalanan tanpa berkeliling di Tapus Nabulak ini. Dusun berikutnya yang saya tuju adalah Botung. Perjalanan di sini banyak saya habiskan naik turun bukit dengan tanjakan dan turunan yang sangat curam. Inilah jalan satu-satunya yang menghubungkan desa Sihulambu dengan pusat kecamatan mereka Aikbila, melewati desa Gorahut dan desa Silakitang. Walaupun sebagian jalan sudah dibeton, tetapi jalan ini masih terasa sangat berbahaya. Kondisi jalan yang seperti inilah yang membuat warga desa Sihulambu lebih memilih untuk keluar daerah melalui Kabupaten Tapanuli Utara, karena perjalanan menuju Kecamatan Garuga dirasa lebih dekat dan lebih aman dibandingkan melalui jalan yang satu ini. Namun, untuk pengendara roda 4 harus melalui dari jalan ini, karena perjalanan dari Garuga ke Sihulambu belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Jalan ini juga masih tergolong baru. 10 tahun lalu hanya bisa berjalan kaki lewat dari jalan ini. Akhirnya saya pun tiba di Dusun Botung. Sepertinya kita sudah sampai. Apakah ini Sihulambu, guys? Kak, on the Sihulambu? Enggak, Ada koreng ton? botu. Butuh. Oh. Oh iya dong. Berarti Kak dah. Nah, ini sudah sampai kita teman-teman di Botung. Nama kampungnya ini Botung, desanya Sihulambu. Jadi setelah tadi satu kita lewati di sana itu Tapus yang kita muter tadi di sekolah itu juga sudah masuk ke desa Sihulambu itu teman-teman. Nah, ini dusun keduanya yang kita lewati namanya Botung. Jadi kampungnya Marga Sagala ini, untuk pemukimannya banyak di sana teman-teman. Banyak di situ, lumayan rame lah di situ. Jadi saya mau jalan dulu keliling bawa teman-teman lihat perkampungannya. Ini katanya gereja GPD. Jadi di sini ada gereja, ada juga masjid, ada juga masjid. Aura kampung ini memang kampung tua sekali ya. Kalau sekilas kita lihat, nih banyak juga rumah yang sudah kosong. Dan air itu melimpah di sini teman-teman. Coba kalian lihat itu, berpancar-pancar, banyak sekali. Lumayan ramai di sini, tapi yang paling ramai katanya di Sihulambu. Kalau di sini tidak terlalu banyak warga di sini. Dan kampungnya ini
mirip sekali dengan kampung-kampung di Toba. Kalau di Tapser sudah jarang kita ketemu kampung dengan kayu-kayu sebesar ini, biasanya sudah banyak ditebangi. Nah, di sini Marga Sagala yang buka kampung ini dari Toba asalnya, teman-teman. Bahat do bagas di sana, Kak. Bahat. Hmm. Ina may ida mo ni tujay. Iya teh. Tayo ke bahaon na mao nagari daw. Oh. Dibilang sedikit ini lumayan ramai kalau saya bilang ya, lumayan ramai lah. Nah, masjidnya itu teman-teman. Kalau tadi di pertama jumpa kita ketemu gereja, itu masjidnya ada di sana, nanti kita lihat. Nuansa zaman dulu masih terasa sekali di sini. Oras lang. Iji julang dah. Sudah ada listrik ya, walaupun sangat jauh di pedalaman seperti ini sudah ada listrik. Iji jolek kuat eh. Mabuk pidun ton. Adong udah bisa baga sopung. Marga manurong dah bah. Iyo, mamak kata-kata ya kami di lopo yakin. Ako dalimite gawa. Oh iyo teh. Molisun marga hado bahat di sun. Arga sagala, Saga. dalimite, itonga, tambunan. Orang tambunan na teh. Ano, giwan bagas nandi. Olo olo olo. Ang jadi dalam. Sa Cipiro daw nagot tugaruga daw. Oh, juga. Iyo, lewat si Ulambu. Oke, pung dah. Ano, Nah, sampai di situlah kampungnya. Di sini banyak kopi saya lihat teman-teman. Selain karet, ada juga kopi, ada juga kakao di sini. Jadi waktu kita untuk berbincang dengan warga itu tidak terlalu banyak karena saya buru-buru. Bayangin teman-teman, belum tentu kita sampai 2 jam lagi sampai ke Garuga. Tapi harus sambil video lagi seperti ini. Jadi saya buru-buru. Inilah Botung teman-teman ya. Saya lanjut dulu perjalanannya. Nah, masjidnya ada di sini teman-teman. Dan ini saya lihat masih baru. Ini. Jadi ada gereja dan ada juga masjid di sini. Masjid Ar-Rahman Botung. Nih. Ini mungkin baru direnovasi atau bagaimana, saya juga kurang paham. Oke. Setelah berkeliling di Kampung Botung, saya kembali melanjutkan perjalanan menuju Kampung Sihulambu. Di perjalanan ini saya berhenti sebentar untuk melihat satu persawahan di satu lembah yang lumayan indah. Berbeda dengan kampung-kampung sebelumnya yang saya lewati,
Kontur bumi di sini memang sudah banyak didominasi oleh perbukitan. Dan di hampir semua lembah-lembah perbukitan yang saya lewati terdapat sawah-sawah milik warga. Dalam perjalanan dari Kampung Botung menuju Sihulambu, saya juga melewati satu sekolah. Ini adalah SMP Negeri 3 Kecamatan Naik Bila yang memang ditempatkan di pedalaman ini. Karena memang warga di sini sudah terlalu jauh jika harus bersekolah ke pusat kecamatan Aik Bila yaitu Biru. Sana sudah hutan melulu. Itu dia. Kita hampir sampai. Saya nggak tahu di mana. Coba saya tebak dulu kampungnya di mana. Saya mau tebak dulu ya. Saya mau tebak dulu kampungnya di mana. Mana keberadaan kampungnya itu? Saya lihat. Oh, di sana. Pasti di sini. Kayu yang besar itu. Oh, bukan. Atau di sini. Di sini sepertinya di sini. Di sini ya. Iya, aku rasa di situ teman-teman. Dari sekolah ini, saya kembali meneruskan perjalanan menuju ke pusat kampung Sihulambu. Dan akhirnya saya pun tiba di pusat kampung Sihulambu. Setelah memasuki gerbang, perjalanan saya langsung disambut oleh deretan pemakaman-pemakaman klasik dengan ciri khas Batak yang masih sangat kental. Berbeda dengan daerah di Tapanuli Selatan lainnya, di Sihulambu ini kita masih sangat mudah menemukan makam-makam yang dibangun megah sekalipun mereka adalah orang Islam. Setelah tiba di kampung ini, saya langsung mencari satu warung dan berusaha untuk duduk bersama untuk mendengarkan cerita dan kisah dari orang tua di kampung ini. Sembari minum kopi, kami sejenak bercerita sebelum akhirnya saya pun pergi berkeliling kampung. Inilah Sihulambu teman-teman. Desa Sihulambu di Kecamatan Aik Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan. Desa di tengah hutan perbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Garoga. Di balik gunung dengan perjalanan yang membutuhkan perjuangan untuk bisa sampai ke sini. Jadi ketika kita sampai di kampung ini, saya tadi datang dari sana. Dari situ kita akan disambut oleh pemakaman keluarga dari warga di kampung ini. Nah, ini teman-teman adalah si pembuka pertama kampung ini, namanya Opu Raja Sutaradu Dongoran. Nah, di sana dibuatkan patungnya beserta istrinya burung merbaung dan peliharaannya berupa macan dan ular. Kemudian pemakaman ini teman-teman, ini adalah pemakaman yang menjadi bukti bahwa Sihulambu ini bukanlah kampung sembarangan di masa dahulu, di masa sebelum agama datang dan setelah agama datang. Di sini banyak sekali pemakaman tua yang penuh dengan sejarah. Nanti akan kita lihat tanggal-tanggalnya. Nah, inilah Tugu Marga Siregar di sini yang berasal dari Sihulambu ini. Itu di Pugar tahun 2009 saya rasa itu ya. Tanggal pemugarannya ini sudah lama juga ini. Di sini juga dimakamkan keluarga Marga Dongoran berdampingan antara Islam dan Kristen seperti itu teman-teman. Seperti itu. Nah, yang ini adalah makam Islam. Sedangkan yang di sana yang ada salib adalah Kristen. Jadi di kampung ini kalau kalian lihat itu ada gereja dengan bentuk klasik seperti kita di Eropa. Ya. Disambut dengan pemandangan gereja yang gagah, masih terbuat dari kayu. Itu gereja tua teman-teman. Saya tidak tahu sekarang masih banyakkah di sini warga beragama Kristen karena masjid pun sudah ada di sini.
Kemudian ini adalah beberapa makam-makam tua dengan tanggal yang sudah berusia lama ini teman-teman ya. Ini kalau ini tidak ada tanggalnya, ini tidak ada tanggalnya, tapi di sana jelas dituliskan Raja Muda Abel Dongoran, itu gelarnya teman-teman. Mungkin bersama istrinya Baginda Parawadoku Sutaradu, Raja Muda Abel Dongoran, Esna Boru Simangunsong. Nah, kurang pandai saya menjelaskan itu teman-teman. Jadi dari bentuk-bentuk makamnya lah dulu kita lihat ini. Seperti ini teman-teman. Itu tanggalnya di situ dituliskan 1939. Nah, 1939 dan ini sudah Kristen. Jadi orang yang meninggal di tahun 1939 sudah Kristen di sini teman-teman. Kan? Tuh, marhum Israel namanya, di sini juga dibuatkan ornamen patung beliau. Kemudian ini juga dari bentuknya adalah makam tua, tapi tidak ada tanggalnya di situ. Kemudian di sebelah sini ada pemakaman orang-orang Islam di sini teman-teman. Masih bagian dari keluarga besar Desa Sihulambu ini, bermarga Siregar Dongoran. Nah di sini. Nah ini makam-makam mereka yang paling tua yang beragama Islam itu di sini. Di sini guys. Lalu di sampingnya ada juga yang makam Kristen Baginda Jadi Hutana. Sampai ke sana. Ini luar biasa nih teman-teman. Kemudian di sana ada pemakaman Islam lagi. Ini kampung yang luar biasa. Jadi setelah melihat makamnya, kita lihatlah ke perkampungannya sekarang teman-teman. Kita jalan dulu ke perkampungannya di sana. Saya bawa dulu teman-teman jalan. Di sini kurang lebih 100 kepala keluarga. Warga di sini. Jadi ini satu dusun teman-teman. Desa Sihulambu ini kalau saya tidak salah ada 4 dusun ya. Ada dusun Pagaran, ada dusun Botung, kemudian ada dusun Tapus Godang dan Sihulambu. Nah Sihulambu inilah menjadi nama desanya. Menjadi nama desanya. Sehabis Desa Sihulambu ini nanti kita sudah masuk ke Kabupaten Tapanuli Utara, sudah masuk ke Kecamatan Garoga, teman-teman. Nah, rumah-rumah warga di sini seperti ini. Ini sore, sudah hampir maghrib. Untuk jalannya seperti yang teman-teman lihat tadi lah ya. 16.45 sekarang teman-teman. Saya masih harus ke Garuga melanjutkan perjalanan. Jadi di sini juga banyak rumah warga di situ, kayak ada lorongnya ini tempat ini. Nah, tuh. Ada lorongnya. Kemudian di sini juga ada lorongnya teman-teman, di depan situ nanti. Saya paling suka model gerejanya di sana, itu luar biasa saya lihat teman-teman. Kak, Marsa apa jolo kak? Ipakai di gereja? Pakai. Oh dong udah minggu sih. Oh iya dong. Bahat dope jemaat nih. Hal yang paling menarik perhatian saya dari kampung Sihulambu ini salah satunya adalah gereja tua yang sepertinya sudah berusia sangat lama. Saya pun mencoba mencari tahu apakah gereja ini masih digunakan untuk ibadah. Dan dari keterangan warga menyebutkan ternyata masih digunakan sampai saat ini. Namun jemaatnya
tidak lagi berapa banyak, dan sebagian besar dari mereka adalah orang tua dengan usia lanjut. Ini rumahnya besar ya. Nah, tadi saya sempat berbincang-bincang dengan warga, teman-teman. Jadi gereja ini katanya hendak mereka membangun, tapi mereka kesulitan mengumpulkan biaya. Nih, mereka masih hanya mengumpulkan pasir dan batu batanya sudah lengkap di sana. Jadi karena jemaat gerejanya itu sekarang tinggal 10 kepala keluarga, dan itu pun semuanya adalah orang yang sudah lanjut usia, sudah tua. Jadi mereka sudah lama sekali mereka ingin gereja ini, gereja baru katanya akan dibangun di mana, di Lumbang itu katanya, di Lumbang katanya, di bawah, di Lumbang sebelah mana kurang tahu juga saya. Akan dibangun gereja baru, tapi mereka belum cukup dana, teman-teman, kasihan sekali ya. Nih, padahal ini gereja epik loh, gereja epik yang penuh sejarah. Dulu ini masih pakai tiang, tetapi berangsur mereka ganti, teman-teman. Mereka gantilah tiangnya menjadi semen. Di Lumbang katanya di bawah ini mungkin mau dibangun mereka ya. Katanya di Lumbang itulah kami mau bangun katanya. Mana apa sudah ada tempatnya di sini, kurang tahu juga saya. Coba kita lihat. Dari keterangan opung kita tadi, enggak ada. Oh, enggak ada di sini. Coba kita lihat lagi gerejanya ini. Mudah-mudahan lah cepat bisa dibangun orang itu ya. Kita tinggalkan gerejanya, kita lihat dulu kembali ke perkampungannya dan masjidnya, guys. Kita jalan dulu melihat ke masjid mereka. Horas pung. Mardaladala jo tu tamu naon. Au halak tu baru au. Manurung. Oh lo. Laku menurun. Oh bah manurung ilamu. Oh lo di Ciandis Mary. Dia? Di Mary. Dia tinggal nah. Iya. Di bila
pang lagu botihan kan mapindah na to sana. Oh, Huria, alay pindah. Ha? Huria pindah na. Enggak bagas na. Oh, itu teh. Kaya gahati sinaliti mga laki. Ada marga nyopong. Audong oran na hutopot hasibuan. Oh, olo pong olo. Jadi mapong. Maropong matong na po labi ito parto bang munu to kan. Olo pong olo. Asa ulikin jolop pong dah? Ala po. Di mo bagas ni isi ahay ikon hela ni si manurungi. Oh, Isinti bagas na. isi sanare alay. Isi din na ni sleeper. Si manurungi. Inda hela niya si ahato kan na kinudok ni. Oh, olo. Setelah berkeliling desa, saya pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, menembus perbatasan, menuju ke Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya Kecamatan Garoga. Menurut warga, perjalanan dari kampung Sihulambu menuju Garoga ini tidak lagi terlalu jauh, dan karena kebetulan ini adalah musim kemarau, menurut warga di sini perjalanan saya dari Sihulambu ke Garoga akan jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan perjalanan saya dari pusat kecamatan Naik Bila Biru melewati desa Silakitang dan desa Gorahut sampai ke desa Sihulambu ini. Dari sini sih katanya yang penting tidak hujan, jalanannya itu sudah lebih ringan dari apa yang kita lalui mulai dari Silakitang tadi. Nah, mulai dari Simpang 3, tempat paling ramai kita masuk tadi. Ini tidak terlalu sulit lagi katanya.
Di sini ada satu jembatan dan di bawahnya mengalir sungai yang bernama Sihulambu. Jadi dari sungai inilah diambil nama desa Sihulambu itu, teman-teman. Ini.